Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Bayu ID, channel informasi, edukasi, blog, dan tutorial. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya menggunakan sistem operasi Linux. Dalam hal ini saya menggunakan distro Linux Mint yang mana lebih mirip dengan sistem operasi Windows. Kenapa pilihan saya jatuh kepada Linux Mint? Ya, salah satunya adalah karena tampilannya itu lebih mirip dengan Windows. Selain itu juga yang lebih cocok dengan kebutuhan saya. Jadi kalau kita mau menggunakan Linux, itu biasanya banyak sekali pilihan distronya, bukan tipe atau seri dari sistem operasi itu, tapi dari berdasarkan distronya. Ada banyak sekali, kalian bisa cek sendiri di Google. Nah, ada 20 lebih, bahkan lebih banyak lagi. Kalian bisa cek, ada MX Linux, ada Manjaro, ada Mint yang kita pakai ini, yang saya pakai ini termasuk yang paling stabil ya, yang paling Mint saja ini berbeda dengan yang ini, Linux Mint. Ini yang kita pakai adalah Linux Mint yang Matte Edition, bukan yang Cinnamon. Terus kemudian Tiny Core, ada Puppy Linux, ada Sparky Linux, ada Ubuntu, ada Linux Mint Cinnamon. Kalau yang kita pakai ini adalah Linux Mint yang matte. Terus kemudian ada Zorin OS, ada Steam OS yang untuk para gamer itu umumnya. Ada Linux Console, ada Batocera Linux, ada XenOS, ada Fedora Server. Ini untuk berbasis server. Kalau kita mau membangun sebuah server berbasis Linux, kita pakai Fedora atau Ubuntu Server, ini bisa. Kemudian ada Kali Linux, terus kemudian Backbox, ada Parrot Security Linux, Parrot Security OS. Ini biasanya untuk penetration testing atau hacking biasanya. Ada satu lagi, kalau tidak salah, Backtrack. Nah, Backtrack itu juga digunakan untuk hacking atau penetration testing. Kemudian ada Edubuntu, ada Sugar on a Stick atau Debian Edu. Ini untuk keperluan pendidikan atau LMS bisa. Jadi keperluannya bergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Tinggal milih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemarin itu saya bingung antara 3 pilihan. Di sini yang 2 tidak ada. Jadi antara Linux Mint, terus kemudian ada lagi Ubuntu Studio, terus kemudian ada lagi Elementary OS. Nah, jadi ada Ubuntu Studio, ada Linux Mint, sama Elementary OS. Kalau menggunakan Ubuntu Studio itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan saya sebagai konten kreator atau YouTuber, karena menggunakan atau memiliki berbagai aplikasi yang mumpuni untuk ditambahkan di dalam sistemnya untuk keperluan konten kreator, seperti editing video, terus kemudian edit gambar, terus kemudian ada lagi untuk keperluan edit audio juga. Jadi komplit kalau pakai Ubuntu Studio, sekali install semua aplikasinya sudah terbundling di dalamnya.
Lalu kemudian ada lagi Elementary OS. Ini adalah istilahnya, kalau istilah trennya itu Linux rasa Mac OS, karena tampilannya itu mirip sekali dengan Mac OS. Kita cek satu persatu dulu. Yang tadi ada Ubuntu Studio. Nah, tampilannya seperti ini gambar ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Ubuntu Studio. Digunakan untuk keperluan multimedia atau content creator. Kemudian ada lagi Elementary OS. Nah, tampilannya hampir mirip-mirip dengan macOS atau dari Apple ya. Jadi ada dock di bawah. Nah, biasanya ada dock aplikasi di bagian bawah monitor. Dan tampilannya juga bersih. Di bagian wallpaper atau background itu tidak bisa diklik atau tidak bisa diwawa, hanya bisa mengganti gambar saja melalui sistem. Tampilannya bersih. Kalau kamu ingin yang suka yang bersih atau clean, kamu lebih cocok pakai yang OS Elementary OS ini. Nah, kalau kamu suka yang full aplikasi multimedia, kamu bisa pilih Ubuntu Studio. Namun perbedaannya adalah di Elementary OS ini cenderung lebih ringan. Pengaplikasiannya, resourcingnya lebih ringan karena minim aplikasi bawaan, hanya yang pokok-pokok saja. Tapi kamu bisa menambahkan aplikasi sendiri melalui software manajernya. Jadi tidak perlu khawatir kalau masalah aplikasi kurang. Terus kemudian kalau Ubuntu Studio itu sudah lengkap, cuman membutuhkan hardware yang lebih baik atau lebih mumpuni. Persyaratan hardware-nya lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan hardware Elementary OS. Lalu kenapa pilihan saya jatuh kepada Linux Mint? Salah satunya adalah karena yang sesuai dengan kebutuhan saya. Linux Mint memang dikhususkan untuk pengguna desktop ya, untuk pengguna desktop, dan lebih mirip dengan Windows. Jadi kalau kita masih ingat Windows atau kangen Windows, jadi tidak perlu kembali ke Windows. Dulu saya sering kembali ke Windows itu karena kangen dengan Windows. Kali ini kita install Linux Mint ini. Selain itu juga spesifikasi hardware yang dibutuhkan itu lebih rendah lagi, jadi lebih ringan. Penggunaannya lebih ringan dan juga lebih kompatibel dengan laptop yang saya miliki. Di sini saya pakai laptop Lenovo G300 dan Linux Mint berjalan lancar dengan distro Linux ini. Jadi mana distro yang kalian install itu nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kemudian kita review dulu di bagian pojok kanan, pojok kiri bawah seperti di Windows ya.
kita ada Linux Mint Ulyasa. Nah, ini adalah versi distro dari Linux Mint ini. Sebenarnya ketika saya install ini ada versi terbaru yaitu Linux Mint UMA kalau tidak salah, tapi sayangnya masih versi beta, jadi kemungkinan lebih banyak bugnya, lebih banyak errornya. Makanya saya install yang Ulyasa ini, yang versi stabilnya. Kita klik, bisa menggunakan tombol start atau pakai mouse bisa. Tampilnya hampir mirip dengan Windows 7 kalau tidak salah, Windows 7 seperti ini, hampir sama. Ini adalah tampilan dari Linux Mint Ulyasa. Ini bagian backgroundnya, kita bisa mengganti background dengan tinggal sekali klik. Jadi kalau enaknya Linux itu sebagian besar perintahnya tidak perlu di-apply, langsung on demand. Ketika klik langsung berganti. Terus kemudian di sini tidak ada refresh seperti di Windows, jadi tidak perlu di refresh. Terus kemudian umumnya di dalam Windows, di dalam Linux itu ada yang namanya terminal. Kalau di Windows ada disebut command line atau CMD. Ini digunakan untuk menginstal aplikasi maupun menghapus aplikasi. Selain itu juga melakukan perintah-perintah yang perlu dilakukan seperti update, upgrade dan sebagainya. Itu yang umum digunakan. Tapi selain itu kita bisa juga install aplikasi melalui software manager ini. Nah, enaknya di Linux Mint ini, ketika kita install aplikasi, hampir aplikasi pokok yang diperlukan di Windows itu sudah include atau sudah bundling di dalamnya. Seperti untuk editing gambar, itu kita sudah punya yang GNU, Inkscape. Nah, ini sudah terinstall hampir di semua distro Linux ya, hampir di semua distro. Jadi sudah bundling di dalam. Jadi tidak perlu install tambahan seperti Microsoft Word, Microsoft Office dan sebagainya. Terus kemudian kalau grafik ya, grafik itu berarti kalau di Windows ada Corel Draw, ada Photoshop dan sebagainya. Kalau di Linux kita tidak perlu install lagi, atau kalaupun install kita tidak perlu bayar lisensinya, tidak perlu pakai crack. Jadi kita bisa bebas atau lega karena kita tidak melakukan pembajakan software. Makanya Linux OS itu juga disebut dengan open source. Nah, kalau kalian suka programming, biasanya boleh kalian mengotak-atik isi di dalam software ini atau operating system ini bebas. Karena ini adalah open source, jadi lebih bebas. Kemudian internet, kita ada Firefox, Chromium, yang bawaannya adalah Firefox ini. Walaupun Linux ini basicnya yang digunakan oleh Google pada Android, nah tapi di sini di Linux ini tidak ditanamkan Google Chrome, jadi kita install tambahan di sini. Terus kemudian ada Telegram, ini merupakan fitur sama WhatsApp sama YouTube Studio. Ini adalah fitur terbaru dari Linux Mint. Jadi kita bisa menambahkan halaman website itu sebagai aplikasi. Nah, kita coba ya ini. Nah, ini adalah website
atau halaman web yang dibuat menjadi aplikasi. Jadi terlihat seperti aplikasi walaupun bukan aplikasi. Contohnya gitu, buka YouTube Studio. Tetap Mozilla Firefox tapi tampilannya seperti aplikasi. Seperti ini tampilannya. Tidak ada file. Nah, kita bisa klik mengeluarkan menu filenya dengan cara klik menekan tombol Alt pada keyboard. Nah, ini. Kalau kita tidak perlukan cukup dihilang. Itu. Terus kemudian ada Telegram. Ini tampilan dari Telegram. Ini. Terus kemudian ada WhatsApp. Tampilannya ya sama. Sama dengan WhatsApp. Sama ya. Ini. Nah, seperti ini tampilannya dari web. Jadi halaman web tapi dibungkus seperti aplikasi. Ini adalah fitur terbaru. Terus kemudian ada Thunderbird Mail, ini untuk membuka email menggunakan SMTP server atau forwarder. Terus kemudian ada Hexchat, ini mirip mirip MRC kalau kalian pernah main MRC zaman dulu ya. Mirip sih. Kemudian ada Office. Nah, ini sama persis, hampir sama dengan Microsoft Office yang ada di Windows. Jadi ini sudah include di dalam sudah bundling di dalam instalasi Linux Mint yang Oliasa ini. Terus kemudian ada sound and video. Nah, ini beberapa seperti Lightworks, OBS Studio, sama Audacity. Ini adalah aplikasi yang diinstal di luar sistem Linux OS ini, jadi menggunakan tambahan software manager atau download melalui internet. Seperti Lightworks ini kita download manual. Ini adalah aplikasi untuk editing video. Ini mirip sekali dengan Adobe Premiere Pro. Nah, jadi ada Adobe Premiere Pro ini yang sama, mirip dengan Lightworks. Terus kemudian ada OBS Studio, ini yang sebelumnya biasanya saya install di Windows. Ini adalah basicnya adalah di Linux karena ini adalah open source. OBS Studio ini gratis. Nah, kemudian untuk play musik atau video ada Celluloid sama VLC Media Player.
Untuk audio ada Rhythm Box, VLC sama Celluloid juga bisa. Nah, Audacity ini digunakan untuk editing audio. Nah, untuk edit audio pakai Audacity. Terus kemudian ada System Tools. Nah, ini terminal. Terus kemudian ada Power Statistic, ada File Browser, ada Disk Usage Analyzer dan sebagainya. Terus kemudian administration, ada berbagai software bantuan seperti Update Manager, Software Manager dan sebagainya. Printer juga ada di sini. Jadi kalau di Linux itu biasanya untuk printer itu, kalau Linux yang terbaru itu tidak perlu install lagi software-software yang lain. Seperti kalau di Windows Wi-Fi, kalau di Windows itu kan perlu software tambahan ya, perlu software tambahan, harus menginstal bawaannya Wi-Fi itu atau wireless tersebut baru bisa connect ke internet. Kalau di Linux itu tidak dibutuhkan lagi, tinggal klik langsung connect. Sekali kamu install, kamu klik di bagian connecting, masukkan password, langsung connect. Jadi mudah. Nah, itu enaknya Linux di situ. Jadi kenapa enggak pindah saja? Jadi enaknya Linux di situ. Ada preferensi. Nah, jadi kita sudah terjebak, istilahnya terjebak dengan zona nyaman, akhirnya tidak mau belajar dengan hal-hal yang baru. Karena itu perlu adanya sedikit pemaksaan diri atau maksa awak. Itu supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pelajaran baru. Kalau kita hanya berada di zona nyaman saja, kita tidak akan belajar hal-hal baru, hanya berkutat pada yang ada saja. Terus kemudian ada terminal. Nah, ketika kita pertama kali menggunakan atau menginstal Linux, hal-hal yang pertama kali kita lakukan itu, yang pertama adalah buka terminal, kemudian ketik sudo apt-get update sama sudo apt-get upgrade. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan updatean terbaru dari repositori yang sudah ada. Nah, ini adalah hal-hal yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita sudah menginstal aplikasi sistem operasi Linux. Nah, supaya kita dapat updatean terbaru. Nah, terus kemudian ada paket manager ya, bukan di sini. Jadi kita itu bisa memilih repositori lokal ketika kita menginstal sistem atau mengupgrade sistem tadi. Jadi kita tidak menggunakan server pusat, tapi kita menggunakan server lokal. Biasanya adanya di UGM atau di Surabaya, di mana, Unesa atau di Brawijaya. Banyak sekali repositori lokal. Keuntungannya adalah kita bisa mendownload dengan kecepatan lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa mendownload lebih cepat, mengupdate lebih cepat, mengupgrade lebih cepat karena menggunakan repositori lokal. Terus kemudian tampilan dari file browser, atau kalau di Windows ada Windows Explorer, itu seperti ini. Nah, tampilannya. Nah, di sini ada data yang sebelumnya ini adalah harddisk ya, yang kemarin kita ganti menggunakan SSD.
data ini adalah harddisk full HDD yang sudah kita hapus seluruh isinya, jadi tinggal yang pokok-pokok saja, yang penting-penting saja. Untuk dokumen sudah saya backup, jadi alhamdulillah aman. Nah, itu adalah tampilan dari Explorer, apalagi ya. Terus kemudian di sini ini hampir sama tampilannya dengan Windows. Ini ada dock, terus kemudian ada namanya ini, tambahan di panel ini. Nah, terus kemudian di bagian sini itu ada tanggal dan waktu. Nah, juga dikasih tambahan perkiraan cuaca, kondisi cuaca di wilayah kita. Jadi dikasih tahu. Jadi itu mungkin untuk pengenalan dari sistem operasi Linux. Dalam hal ini kita mempelajari tentang Linux Mint ya. Nah, dan untuk selanjutnya kita akan terus memberikan atau belajar bersama, gitu aja enaknya. Belajar bersama bagaimana menggunakan sistem operasi Linux. Dalam hal ini ada Linux Mint. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.